Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu platform ya, yaitu GameKit. GameKit merupakan salah satu platform pembelajaran interaktif yang didesain ya menggunakan konsep berbasis games ya dalam proses pembelajaran ya. Dalam platform ini siswa dapat berkompetisi menjawab pertanyaan dari perangkat mereka masing-masing ya. Jadi kira-kira secara umum dia mirip seperti Quizzes ya ataupun Kahoot, namun di GameKit ini menggunakan pendekatan berbasis game ya, game atau gamifikasi yang kita kenal dalam sistem pendidikan. Nah, untuk melakukan atau menjalankan membuat sebuah game ya bagi kita sebagai seorang guru, kita bisa melakukan login ya, atau kalau teman-teman yang belum memiliki akun bisa langsung melakukan sign up ya menggunakan akun yang belum terdaftar ya sebelumnya. Kita bisa login menggunakan akun. Nah, di sini kita silakan dipilih ya. Kita sebagai guru atau edukator, kita bisa pilih negara ya. Kita bisa pilih Indonesia. Oke. Kita bisa pilih area of expertise, kita pilih education. Ya. Oke, kita pilih teknologi. Selanjutnya grade levelnya misalnya high school ya. Jadi silakan disesuaikan. Kita bisa continue untuk melanjutkan. Maka secara otomatis GameKit-nya akan melakukan proses pembuatan akun ya atau registrasi. Oke, gamenya sudah berhasil dibuat. Ya, selanjutnya kids are learning games for your class. Kita bisa klik new kit. Ya, kita berikan nama ya. Misalnya TKJ. Terus bahasanya Indonesia, terus kita bisa next ya. Kita bisa tentukan ya background dari title-nya. Oke, sudah selesai ya. Kita bisa melakukan import ya atau menambahkan pertanyaan dari question bank atau menggunakan spreadsheet ya. Jadi di sini sudah punya template. Ada template 1 dan ada template 2 ya yang bisa kita gunakan. Template yang kedua. Nah, kita tinggal memasukkan file soal kita di GameKit tersebut. Namun karena ya soal yang akan kita masukkan hanya akan menggunakan soal ya dengan jumlah pertanyaan yang sedikit, maka kita bisa juga melakukan proses penambahan secara manual ya. Misalnya di sini karena soalnya terkait TKJ, misalnya pertanyaan pertama, perangkat yang berfungsi untuk melakukan inputan huruf atau karakter adalah kita bisa masukkan misalnya jawaban pertamanya keyboard atau mouse ya atau speaker. Kita bisa tentukan ya jumlah pertanyaannya berapa. Di sini saya akan menggunakan 3 pertanyaan saja. 3 opsi ya. Selanjutnya kita akan tambahkan pertanyaan yang kedua. Sistem komputer terbentuk ke dalam atau terbagi ke dalam 3 komponen penting, yaitu input, proses, dan output. Perangkat keras webcam termasuk ke dalam kategori kita bisa buat input, output, atau proses. Ya, opsi yang ketiga opsi yang keempat kita hapus, kita add ya. Oke, kita tambahkan lagi satu pertanyaan ya sebagai pertanyaan contoh. Pertanyaan yang ketiga adalah berikut ini adalah
sistem operasi komputer yang berbasis open source adalah kita bisa masukkan Ubuntu, Windows, Mac OS. Ya. Jika sudah, kita bisa add. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai ya, misalnya kita sudah selesai menambahkan beberapa pertanyaan, kita bisa klik all done. Selanjutnya kita bisa klik play live ya. Play live. Nah, di sini kita bisa pilih metode ya atau tipe dari game yang akan kita buatkan atau yang akan kita jalankan. Nah, umumnya kita akan coba pilih game yang bersifat kompetitif ya. Kita bisa pilih Don't Lockdown. Oke, kita continue. Selanjutnya game durasinya kita tentukan. Di sini misalnya game durasinya 5 menit. Terus kita tentukan checkpointnya, energi per pertanyaan ya. Jadi tipe game ini adalah dia akan memberikan energi ya tambahan ketika peserta didik melakukan atau menjawab sebuah soal ya. Jadi ketika benar menjawab soal maka dia akan dapat poin ya. Join late, oke. Kita bisa continue. Selanjutnya dia sama seperti Kahoot ataupun Quizzes ya, dia akan menyediakan sebuah kode ya, yang dimana kode itu bisa digunakan oleh peserta didik untuk login ya. Nah di sini untuk simulasi saya akan menggunakan browser yang berbeda ya. Kita akan gunakan Firefox ya. Selanjutnya peserta didik tinggal mengakses saja gamekit.com/join. Nah, setelah itu peserta didik tinggal memasukkan kode yang akan diberikan oleh guru ya. 559881. Kita join. Oke, misalnya nama Budi. Kita join. Maka di sini akan ditambahkan seorang player baru ya atau user baru. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah ada user baru ya dengan nama Budi. Oke. Selanjutnya kita bisa buka juga ya browser yang satunya lagi ya. Jadi ini hanya sebagai simulasi saja ya. Oke. Kita buka gamekit.com. Oke, kodenya adalah 559881. Kita bisa join. Misalnya Usman. Kita join. Nah, jika sudah, biasanya di sini akan ada tambahan ya, user yang baru ketika user tersebut sudah berhasil login. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke. Oke, nah jika sudah, kita bisa, oke ada user Budi dan Usman. Kita bisa langsung start game ya, kita sebagai guru. Ya, maka siswa atas nama Budi dan Usman akan jalan. Ya, kita bisa lihat. Ya, jadi peserta didiknya akan bermain ya. Jadi gamenya bersifat kompetitif. Oke, kita bisa lihat di sini sudah ada notifikasi low energi. Nah, kita bisa jawab pertanyaan ya. Nah, sistem operasi berbasis open source, Ubuntu. Ya, maka dia akan dapat tambahan 1500 energi ya. Kita bisa jalankan lagi. Oke. Jadi secara real time ya peserta didik akan memainkan gamenya di layarnya masing-masing ya, karena saat ini saya hanya melakukan simulasi saja. Maka yang jalan di sini, yang kelihatan jalan itu hanya satu orang user saja. Kita bisa jalan. Oke. Jadi di sini dia menentukan skornya berdasarkan dari jumlah ya.
atau jaraknya ya, height-nya. Oke. Kita bisa lihat ya, seiring dia user ini berjalan, dia akan kehilangan energinya ya. Oke ya, ketika kita jatuh kita akan kehilangan poin ketinggian ya. Kita bisa lihat out of energy, berarti untuk mengisi energi user tersebut harus menjawab pertanyaan ya. Keyboard, maka akan dapat tambahan energi. Ya, kita bisa lihat juga di game ini juga memiliki durasi ya, durasi waktu. Ya, ya langsung kembali ke nol ya. Dia akan respawn. Kita juga bisa menjalankan user yang ini untuk bisa memainkan gamenya ya. Oke, saya rasa di halaman admin juga sebenarnya kita sebagai guru juga bisa ikut bermain. Jadi kita bisa di sini bisa menghilangkan soundnya, ya, bisa mengecilkan soundnya. Di sini ada leaderboardnya ya. Jadi akan kelihatan budinya siswa mana yang sudah mencapai skor yang tertinggi atau terendah. Yang pasti ketika ada di bawah berarti skornya 0 ya. Kita bisa cek playernya, kita bisa remove misalnya Budi atau Usman kita bisa remove dari game. Ataupun kita bisa cek ya rewardnya ya. Level 1, siapa yang sudah mencapai level 1, siapa yang sudah mencapai level 2, dan seterusnya. Dan kita juga di sini bisa men-stop ya gamenya ketika sudah selesai. Ya, kita bisa lihat di layar peserta didik juga akan berhenti. Dan di sini ada mekanisme perintahnya ya. Ada satu perintah peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Oke, saya rasa sekian video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.